Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Ulum Laras. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu bahagia dan selalu bersyukur. Share lagi ya kegiatan aku hari ini. Ini aku mulai kegiatan dari jam 8 pagi. Mas Manafnya udah berangkat sekolah dari jam 7 lebih tadi. Dan ini aku juga udah mandi, udah seger. Jadi aku usahain setiap mau mulai kegiatan tuh aku mandi dulu ya teman-teman, biar fresh aja gitu. Kayaknya kalau nggak mandi itu gerah, panas, dan kayak malah bikin mager gitu ya jadinya. Makanya harus mandi dulu nih walaupun nanti akhirnya berkeringat lagi. Nah, ini aku mau ganti spray, tapi sebelumnya aku mau sapu dulu ini bagian yang di bawah kasurnya ya, teman-teman. Walaupun kamar tertutup gini, tapi kadang banyak debu juga ya, apalagi aku tuh punya anak kecil gitu ya. Kadang pas masuknya nggak cuci kaki dulu kayak gitu kan. Jadi harus sering juga dibersihin di bawah kasurnya. Terus lanjut ya, ini aku mau sapu-sapu. Nah, biasanya tuh yang di pojokan kayak gini tuh yang banyak debunya ya teman-teman. Soalnya kadang ada space gitu dan debunya pada nyelip gitu di sampingnya tuh kayak gini. Lumayan banyak ini karena ini udah lama banget nih nggak aku naikin kasurnya. Jadi ya lumayan hari ini aku panen debu ya. Dan ini aku cukup disapu aja karena emang nggak punya vacuum cleaner juga, jadi ya udah pakai yang seadanya aja ya, nggak usah diada-adain juga. Kalau misal belum mampu beli ya udah nggak usah memaksakan diri, gitu aja sih aku sekarang. Nah, ini sambil beres-beres, aku mau sedikit cerita tentang awal mula aku bisa beli rumah ini. Jadi, rumah ini adalah rumah rekondisi yang udah ditinggalin sama pemiliknya dan udah disita sama bank. Jadi, akhirnya rumah ini tuh di KPR-in lagi gitu sama pihak banknya. Dan awalnya itu aku nggak ada sama sekali berpikiran ada untuk beli rumah atau niatan beli rumah gitu ya. Karena pada saat itu umur aku tuh sekitar 19 tahunan dan aku itu juga baru belajar kerja ya teman-teman. Dan saat itu juga aku tuh yang masih pacaran gitu sama pak suami. Jadi belum nikah ya pas aku beli rumah ini. Dan awal mulanya itu aku ditawarin gitu sama kakak aku sendiri, katanya di perumahan temennya itu banyak rumah lelangan dan banyak rumah yang di KPR-in lagi gitu karena di sita sama bank. Dan akhirnya aku suruh nengokin dulu gitu sama pacar aku dulu ya yang sekarang jadi suami aku. Seperti yang aku bilang tadi ya, di umur 19 tahun aku tuh nggak ada sama sekali berpikiran pengen punya rumah atau niatan beli rumah, apalagi pak suami yang saat itu baru umur 21 atau 22 tahun gitu, karena jarak kita cuma 2 tahun. Yang di pikiran aku saat itu ya masih yang kayak main, jajan, jalan-jalan, terus pengen nyenengin diri sendiri, terus pengen nyenengin orang tua gitu ya, nggak ada sama sekali pengen beli rumah apalagi di perumahan kayak gini gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya kakakku kayak yang ngotot dan semangat banget pengen aku sama pacar aku dulu tuh beli rumah gitu ya, padahal kita berdua juga nggak ada berpikiran untuk menuju serius gitu ya, belum ada komitmen, terus ya pokoknya belum ada omongan arah untuk menuju serius lah ya. Secara umur kita itu dulu masih muda banget gitu ya, masih belia dan anak-anak. Tapi di situ kakakku yang kayak ayo deh dicoba dulu, dilihat dulu, ditengokin dulu, siapa tahu cocok gitu kan, siapa tahu jodohnya di situ gitu. Terus ya udah deh, akhirnya aku musyawarah sama pacar aku dulu, ya udah kita tengokin dulu aja, nanti kita lihat jarak antara rumah dan kerja pak suami itu jauh apa enggak, karena kan akhirnya nanti pak suami akan bolak-balik kerja gitu kan ya. Akhirnya singkat cerita ya udah kita nengokin lah rumah ini. Dan ternyata jarak antara tempat kerja dan suami dari rumah itu lumayan jauh teman-teman, tapi alhamdulillahnya itu ada jemputan gitu ya, jadi tertolong dari si jemputan ini. Dan akhirnya aku dan suami itu ngobrol lagi berdua gitu ya, karena kan pada akhirnya nanti kita juga yang akan nempatin gitu ya. Dan pada saat itu ya udah deh kita putusin buat ambil aja rumahnya, dan kalaupun misal kita nggak jadi, kita nggak berjodoh, nanti kita jual aja gitu ya rumahnya. Dan kalau misal berjodoh ya alhamdulillah kita tempatin sama-sama kayak gitu. Nah, ini aku cerita sambil beres-beres ya teman-teman. Ini aku beresin yang ruang tamu.
Jadi sebenarnya tuh tadi aku udah kelar ngedit gitu, udah dubbing juga, tapi ternyata pas mau aku save itu ada beberapa video yang kehapus. Jadi ini aku ulang lagi untuk ngeditnya. Dan seperti biasa di sini selalu berantakan ya, karena tadi sebelum berangkat sekolah itu Mas Manaf mainan dulu sambil sarapan gitu. Jadi kebiasaan sebelum berangkat itu pasti mainan dulu dan nanti bakalan ditinggal gitu deh mainannya. Tapi kadang-kadang juga diberesin juga. Kalau misal lagi moodnya bagus ya Mas Manafnya langsung diberesin gitu. Dan lanjut kita cerita rumah lagi ya teman-teman. Setelah kita musyawarah dan beberapa pertimbangan akhirnya kita memutuskan ya udah deh bismillah kita ambil aja rumahnya. Karena kebetulan pas dulu itu DP-nya juga murah banget dibandingkan dengan perumahan-perumahan yang lainnya gitu. Padahal dulu Pak suami sebelum mau ngambil rumah ini dia udah berencana pengen ganti motor gitu ya. Pengen ganti motor yang kayak anak muda gitulah. Dulu kan masih jiwanya jiwa muda gitu ya teman-teman. Jadi biar kekinian gitu. Tapi akhirnya nggak jadi dan akhirnya uangnya itu buat DP rumah. Dan nyampe sekarang motornya juga belum ganti, masih motor yang dulu itu. Dan alhamdulillah setelah kita rundingan ya udah untuk DP kita bagi dua karena aku dulu juga kerja kan ya, jadi aku bisa bantuin walaupun cuma sedikit. Jadi untuk DP kita bagi dua dan untuk semua prosesnya aku serahin sama pacar aku dulu ya karena dulu belum jadi suami. Jadi semuanya aku serahin sama pak suami. Untuk surat-surat, untuk nama juga aku pakainya punya pak suami karena dulu aku kan masih karyawan kontrak ya, jadi kemungkinan untuk di ACC-nya itu ya susah, jadi akhirnya pakai nama pak suami yang udah jadi karyawan tetap. Dan setelah booking fee masuk, terus DP masuk, akhirnya dan data juga udah lengkap, akhirnya diproses. Terus untuk prosesnya ini aku kurang tahu berapa bulannya, pokoknya nggak lama sih dari data masuk gitu ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi prosesnya lumayan cepet, waktu itu langsung akad kredit dan serah terima kunci kayak gitulah. Pokoknya aku nggak ngerti sih proses tahap-tahapannya seperti apa. Dan alhamdulillah di status yang kita masih pacaran, kita resmi punya rumah dan itu hak milik berdua walaupun pada akhirnya pak suami yang nyetorin gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya lagi Masya Allah selang setahun aku dari beli rumah ini aku langsung dilamar pak suami. Dan gak lama dari dilamar aku dinikahin sama pak suami. Masya Allah ya, memang jodoh rezeki itu nggak ada yang tahu ya teman-teman. Dan aku sama pak suami juga nggak nyangka sama sekali ya sama jalan hidup kita. Bisa kebeli rumah dulu waktu saat masih pacaran, baru deh kita nikah setelah kita punya rumah. Dan ini lanjut aku mau pel yang di bagian sini ya teman-teman karena 2 hari juga aku belum ngepel di sini. Dan ini karpetnya juga tadi udah aku gulung jadi biar lebih enak gitu ngepelnya. Dan buat teman-temannya lagi berjuang dan berusaha untuk punya hunian impian, semoga tahun ini bisa terwujud dan dimampukan sama Allah ya, amin amin ya robbal alamin. Yang penting kita selalu berusaha berikhtiar dan berusaha mencari rezeki yang halal ya biar nanti rumahnya juga berkah kayak gitu. Dan untuk PR aku sekarang ini ya pengen lunasin rumahnya dulu ya teman-teman biar aku terbebas dari cicilan bank gitu kan ya, biar hidup juga lebih tenang. Dan buat teman-teman yang punya cita-cita sama kayak aku pengen lunasin KPR, semoga kita semua dimampukan ya teman-teman, amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf ya jika di video ini aku banyak cerita. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin cerita aku hari ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Dan ini aku udah selesai beres-beres teman-teman. Ini aku lagi ngerapihin lagi ya ruang tamunya. Aku gelar lagi karpetnya. Aku taruh juga mejanya di tempat yang semula. Dan alhamdulillah beres-beres hari ini udah selesai. Dan ini tuh udah siang. Sebentar lagi Mas Manaf udah mau pulang sekolah. Ini tuh udah jam setengah 10. Jadi sebentar lagi tuh aku mau jemput Mas Manaf sekolah. Nah, sekian dulu video aku kali ini. Jika teman-teman suka sama video aku, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya. Like dan komennya juga. See you next video. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.